28 juta orang Indonesia beresiko mengalami masalah kejiwaan. Hal ini seperti disebut oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja bersama Komisi 9 DPR RI pada Senin 19 Januari 2026 lalu. Tadi juga ditanya, ini yang the tip of the iceberg. Karena WHO bilang masalah kejiwaan itu 1 dari 8 sampai 1 dari 10 penduduk. Jadi kalau Indonesia 280 juta, ya minimal 28 juta itu punya masalah kejiwaan. Bisa itu depresi, disorder atau anxiety disorder yang lebih berat, ada schizophrenia, ada ADHD, ada penyakit-penyakit jiwa itu ada banyak juga. Nah, kita screen hasilnya seperti ini. Ya. Dari yang kita screen masih rendah sekali. Ya, jadi masih rendah sekali, angkanya masih di sekitar di bawah 1% untuk dewasa dan anak-anak 5%. Ya, tapi dengan screen ini kita udah tahu. Dan di halaman selanjutnya kita juga udah mulai menurunkan, karena jiwa itu nggak pernah ada di puskesmas tata laksananya. Sekarang kita udah bikin tata laksananya, baik yang membutuhkan farmasi, obat-obatan, atau yang membutuhkan psikologi, counseling. Ya, kita sekarang sedang bangun sistemnya supaya bisa dilayani di puskesmas. Menurut psikiater dan dosen Fakultas Kedokteran IPB University Riyati Sri Hartini, kesehatan mental adalah persoalan serius sehingga perlu penanganan yang sungguh-sungguh. Dia menyebut ada beberapa kelompok yang paling rentan mengalami masalah kejiwaan. Pertama adalah anak dan remaja, karena mereka masih berada dalam fase perkembangan emosi dan pencarian identitas diri. Tekanan sekolah, pergaulan, perundungan, dan media sosial bisa jadi pemicu utama. Kedua, kelompok usia produktif dan pekerja. Tuntutan kerja, target, dan persaingan memicu stres berkepanjangan. Masalah ekonomi keluarga turut meningkatkan kecemasan dan depresi. Ketiga, perempuan. Faktor hormonal, peran ganda di rumah dan tempat kerja bisa jadi pemicunya. Selain itu, ada tekanan relasi hingga kekerasan psikologis yang dapat memperberat risiko. Keempat, warga perkotaan. Tekanan hidup yang tinggi, ritme hidup cepat, biaya mahal, dan persaingan ketat bisa memicu stres. Hubungan sosial yang individual juga dapat memperparah kondisi mental. Kelima, orang-orang yang mengalami masalah tekanan ekonomi dan sosial seperti keuangan, pengangguran, hingga konflik keluarga. 6. Kelompok dengan akses layanan mental rendah juga berisiko tinggi. Stigma membuat banyak orang enggan mencari bantuan profesional, akibatnya masalah mental sering terlambat ditangani. Dan yang terakhir adalah lansia. Penurunan kesehatan, kehilangan pasangan, dan pensiun juga memicu kesepian. Perasaan tidak berguna juga kerap memperburuk kondisi mental. Riyati menegaskan, gangguan jiwa tak muncul hanya dari satu penyebab tunggal. Faktor biologis, psikologis, sosial, dan spiritual saling berinteraksi dan dapat memicu gangguan jiwa ketika tidak berada dalam kondisi seimbang. Karena itu, upaya pencegahan dan penanganan masalah kejiwaan harus dilakukan secara menyeluruh. Individu perlu menjaga pola hidup sehat dan mengelola stres. Keluarga dan lingkungan diharapkan memberi dukungan emosional. Sementara, sekolah dan tempat kerja harus menciptakan ruang yang aman dan bebas perundungan.